Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efri Julpa, NIM 659464124. Pada video kali ini saya melakukan percobaan pengaruh deterjen pada perkecambahan. Dan ini bahan-bahan sudah ada di atas meja. Yang pertama adalah 2 sendok makan, terus ada gelas plastik yang sudah saya beri label 100%, 50%, 25%, 12,5%, sampai dengan 3,10% dan PDAM. Kemudian ada mistar, kemudian ada air, kemudian ada gelas plastik sebanyak 7 yang sudah saya beri label, dan juga tisu, dan gelas berukuran 500 ml, dan ada juga kacang hijau. Langkah pertama, kita masukkan air ke dalam 500 ml. Kemudian kita masukkan deterjen. Kemudian diaduk. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas 100%. Kemudian kita beri lagi air. Kita campur ke dalam 50%. Kemudian kita beri air lagi sampai seterusnya. Dan terakhir adalah air PDAM tanpa ada zat deterjen. Langkah kedua, kita masukkan tisu ke dalam gelas yang sudah saya beri label 1-6 dan PDAM. Setelah itu, kita masukkan cairan deterjen ini ke dalam gelas yang sudah diberi tisu. Gelas label 1 adalah 100%. Kita masukkan sebanyak 2 sendok.
Gelas kedua adalah 50%. Gelas label 3 adalah 25%. Gelas keempat adalah 12,50%. Gelas kelima adalah 6,25%. Gelas keenam adalah 3,10%. Dan terakhir, gelas PDAM kita masukkan gelas PDAM juga tanpa ada larutan deterjen. Kita menggunakan sendok yang tidak tercampur deterjen. Dan langkah selanjutnya kita masukkan biji kacang hijau ke dalam label yang ini ya, yang sudah diberi tisu sama air. Kita masukkan 10 biji saja. Setelah itu kita diamkan selama 24 jam, kita tunggu hasilnya. Dan tidak lupa kita tutup dengan baskom. Inilah hasil percobaan setelah 24 jam. Terlihat ada yang berkecambah dan juga ada yang belum berkecambah. Ini adalah gelas pertama, sekitar 100%, yang dimana kacang hijau tidak berpengaruh atau tidak berkembang. Yang kedua adalah 50%, dimana kacang hijau ada yang bertunas kecil dan ada juga tidak bertunas. Ini adalah gelas ketiga, 25%, yang dimana kacang hijau bertunas dan sedikit pecah. Ini adalah gelas keempat, sekitar 12,50%, yang dimana kacang hijau tunasnya panjangnya sekitar 5 mili atau 4 mili, dan bijinya terlihat ada yang pecah juga. Adalah gelas kelima, 6,25%, yang dimana kacang hijau terlihat tunasnya panjangnya sekitar 5 mili, dan kacang hijaunya pecah juga dan sebagian tidak pecah. Kemudian ini adalah gelas keenam,
sekitar 3,10%. Terlihat kacang hijaunya pecah semua ya, dan akarnya ada yang 6 mili, ada yang 8 mili. Ini adalah gelas PDAM tanpa ada cairan deterjen, yang dimana kacang hijau berkecambah dan akarnya sekitar akar kacang 1 hijau cm. menggunakan mistar. Baiklah, ini adalah hasil hari pertama. Selanjutnya kita tunggu lagi selama 48 jam untuk melihat hasilnya. Dan kita tutup dengan baskom lagi. Ini adalah hari kedua setelah 24 jam. Total waktunya adalah 48 jam. Saya buka. Dapat kita lihat, semakin tinggi konsentrasi deterjen yang diberikan, pertumbuhan kacang hijau semakin terhambat. Hal tersebut terlihat dari warna yang kurang segar, ukurannya yang lebih pendek, dan jumlah biji yang berkecambah lebih sedikit dibandingkan pelaku menggunakan air biasa. Kemudian saya akan melakukan pengukuran dengan menggunakan mistar. Berdasarkan hasil percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa deterjen berpengaruh terhadap proses perkecambahan kacang hijau. Kacang hijau yang diberi air biasa dapat tumbuh lebih cepat, sedangkan kacang hijau yang diberi larutan deterjen mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, akar dan batang lebih pendek, serta ada yang tidak berkecambah. Semakin tinggi kandungan deterjen, maka pertumbuhan kacang hijau akan semakin terhambat seperti ini, karena zat kimia dalam deterjen dapat mengganggu proses penyerapan air dan pertumbuhan tanaman. Baiklah, sekian hasil praktikum saya tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.